Kita mulai nih, Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas hadirnya ya. Malam hari ini kita manfaatkan untuk review ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pertemuan yang ke-10 ya. Jadi kita sudah sampai cukup panjang ya. Jadi kita sudah menulis bab 1, lalu kita sudah merencanakan instrumennya nanti begitu ya. Nanti minggu depan kita lalu fokus ke menulis bab 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah mengintip, jadi beberapa karya tulis sudah saya lihat, itu sudah saya baca, tapi mohon maaf belum selesai seluruhnya, jadi di portal akademik itu belum muncul ya nilainya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya akan unggah secara bertahap, yang jelas saya mengikuti prosesnya, jadi karya tulis Bapak Ibu sudah saya tinjau meskipun belum secara keseluruhan, dan malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk secara bersama-sama meninjau kembali yang sudah kita buat gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya sapa-sapa dulu, sudah ada Pak Sulasdi, ya, sudah ada Bu Lutfi, ada Pak Muhammad Irfan, ada Pak Sahrul Ridho ya, yang sudah menyalakan kamera ya, yang saya sapa. Dan Bapak Ibu yang lain sudah bergabung, ada Pak Suwandi ya. Sebagian kawan-kawan tadi sudah izin ya, ada yang listriknya padam, ada yang apa tadi itu apa ya, sakit atau apa saya lupa ya. Yang jelas tidak masalah Bapak Ibu ya, jadi nanti bisa mengikuti sesi rekamannya, nanti saya akan unggah di YouTube untuk bisa disimak kembali oleh Bapak Ibu. Nah, malam hari ini nanti saya akan tampilkan dua ya, paling tidak dua karya tulis yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu, yang nanti dari dua itu kita bisa pelajari secara bersama-sama. Pasti ada bagian yang sama, gitu ya. Sehingga nanti bisa sambil mengoreksi atau memperbaiki tulisannya masing-masing dari yang kita bahas ini. Saya akan tampilkan. Jadi ini ada yang chat, mohon izin juga Pak, ini saya tidak bisa maksimal sedang apakah gitu ya, kegiatan mungkin ya. Kegiatan, nggak masalah Bapak Ibu ya, jadi nanti bisa menyimak rekamannya. Saya akan share screen Bapak Ibu. Kalau Pak Ahmad Fauzi hadir, Pak Ahmad Fauzi sudah ada? Atau nggak masalah ya, meskipun belum hadir saya tetap tampilkan ya. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, Pak. Yang saya tampilkan ini punya Pak Ahmad Fauzi ya, yang pertama ya. Jadi ini karya tulis Pak Ahmad Fauzi, beliau memberinya judul Keberhasilan Metode Tarjim dalam Pembelajaran Alfiyah Ibnu Malik pada Pesantren PPAI Darun Najah. Ya. Jadi yang dibuat oleh Pak Fauzi ini modelnya begini Bapak Ibu. Jadi kita itu kan bisa mengangkat suatu fenomena yang eh, ekstrim kiri atau ekstrim kanan, begitu ya. Jadi sesuatu yang eh, menunjukkan sebuah eh, apa permasalahan atau ketidakberhasilan, begitu ya. Atau kita mengangkat sesuatu yang istimewa, sesuatu yang dianggap atau dipandang berhasil, begitu ya. Tapi keberhasilan itu tidak banyak orang yang mengetahuinya karena belum ada pengetahuan yang sistematik begitu tentang hal itu, gitu ya. Padahal itu sesuatu yang istimewa, yang kalau itu diketahui oleh banyak orang, maka itu bermanfaat. Ya. Maka kemudian sesuatu itu diangkat ke permukaan, gitu ya. Jadi ada penelitian yang model begitu ya. Jadi mengangkat sesuatu yang
istimewa, ya, keberhasilan yang mungkin luar biasa, tapi keberhasilan itu atau keistimewaan itu belum terungkap ya secara ilmiah begitu ya. Jadi belum eh, apa tertulis ya, terdokumentasi menjadi sebuah pengetahuan yang komprehensif yang utuh begitu ya. Sehingga kemudian perlu dilakukan sebuah penelitian ya untuk mengungkap hal itu. Jadi untuk mengungkap keberhasilan itu ya. Karena kalau keberhasilan itu diungkap ya nanti akan banyak orang yang bisa mempelajarinya, menirunya ya, menerapkannya di tempat lain begitu ya. Nah, model penelitiannya Pak Ahmad Fauzi itu ini ya, itu modelnya begitu kalau saya baca ya. Jadi beliau mengangkat sesuatu yang dipandang berhasil ya, tapi hal itu tidak banyak orang mengetahuinya ya. Karena memang belum ada dokumen yang menceritakan hal itu ya. Sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian yang menggambarkan tentang peristiwa itu ya, yang nanti pengetahuan itu akan bisa dibaca ya, bisa menginspirasi, bisa ditiru oleh banyak orang secara umum. Ya. Jadi model penelitiannya Pak Ahmad Fauzi ini modelnya yang seperti itu ya. Jadi beliau memberinya judul Keberhasilan Metode Tarjim dalam Pembelajaran Alfiyah Ibnu Malik pada Pesantren PPAI Darun Najah. Ya. Mungkin saja kembali Pak Ahmad Fauzi sudah hadir? Belum ya? Sepertinya belum ya Bapak Ibu ya. Belum Pak, kayaknya Pak. Belum, baik. Tapi nggak apa-apa, nanti beliau bisa menyimak kembali ya. Jadi beliau seperti itu menulisnya, latar belakangnya saya kira sudah sangat bagus ya. Kita baca pernyataan masalahnya ya. Atau saya tampilkan sekilas saja tentang latar belakangnya ya, supaya nanti ini bisa kita tangkap secara utuh ya. Beliau menulis latar belakangnya seperti ini. Dalam dunia pesantren dikenal berbagai metode baca kitab, termasuk diantaranya adalah metode tarjim. Metode ini menekankan pada terjemah tiap lafaz dengan pengulangan makna, sehingga metode ini memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam mempelajari kitab kuning. Pesantren PPAI Darun Najah adalah salah satu pesantren yang menerapkan metode tarjim ini untuk para santri dalam pembelajaran kitab kuning, khususnya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Metode ini dianggap telah berhasil memberikan pemahaman yang mudah bagi para santri dalam mempelajari kitab Alfiyah. Namun demikian, masih banyak para asatid atau pengajar yang belum menguasai, bahkan belum mengetahui tentang metode ini. Nah, mungkin kalimat ini saya terangkan ya. Mungkin yang dimaksud ini adalah para asatid atau pengajar di luar pesantren itu ya. Maksudnya secara umum, secara luas, itu belum banyak para guru ya atau para asatid yang menguasai bahkan mengetahui tentang metode tersebut ya. Bukan santri yang bukan para asatid yang di PPAI Darun Najah ya. Padahal metode ini tidak hanya dapat diterapkan dalam pembelajaran kitab Alfiyah, namun semua kitab kuning, bahkan Al-Quran juga dapat dipahami dengan menggunakan metode ini. Oleh karenanya, sangat perlu kiranya disusun sebuah pembahasan yang komprehensif tentang metode tarjim, agar manfaatnya dapat dirasakan semua pengajar di lingkungan PPAI Darun Najah khususnya, ya, dan di seluruh pesantren umumnya. Ya. Jadi terutama itu adalah eh, manfaatnya nanti secara umum ya, secara umum. Nah, lalu pernyataan masalahnya belum menulis begini. Pembelajaran kitab kuning selama ini dirasa sangat sulit oleh peserta didik, utamanya ketika mereka mempelajari tentang grammar bahasa Arab, khususnya yang berkaitan dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Para pengajar di kalangan pesantren juga banyak yang merasa kesulitan dalam mengajarkan kitab kuning kepada para santrinya, seperti yang terjadi di lingkungan pesantren PPAI Darun Najah. Nah, kalimat ini yang membuat pembaca bingung ya. Jadi kalimat yang terakhir ini ya. Jadi di depan tadi waktu nulis latar belakang itu sudah oke menurut saya, yang menggambarkan bahwa PPAI Darun Najah ini dipandang cukup berhasil ya untuk menerapkan metode tarjim itu ya. Jadi masalahnya adalah nggak banyak orang tahu secara luas itu nggak banyak orang tahu tentang metode itu ya, karena memang belum ada pengetahuan
atau dokumen yang menjelaskan hal itu ya. Maka di pernyataan masalah ini mungkin ini kurang sesuai ya kalau ditulis seperti ini ya, yang kalimat terakhir terutama. Jadi mestinya nggak ada kata seperti yang terjadi di lingkungan pesantren PPI Darun Najah ya. Karena tadi ceritanya kan di PPI Darun Najah ini dipandang berhasil menerapkan itu ya. Jadi masalahnya itu adalah kalau secara singkat itu keberhasilan metode tarjim di PPI Darun Najah belum eh, banyak diketahui, eh, apa belum diketahui oleh khalayak gitu ya. Karena memang belum ada dokumentasi yang mengungkapnya, begitu ya. Sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengungkap tentang keberhasilan itu. Jadi bagaimana prosesnya ya, sampai kemudian hasilnya, begitu ya. Jadi mestinya begitu ya. Jadi kalimat yang ditulis ini, terutama bagian akhir itu tidak sinkron dengan yang ditulis di latar belakang tadi itu ya. Nah, sekarang lalu pertanyaan penelitiannya, bagaimana proses pembelajaran kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan menggunakan metode tarjih? Jadi ini pertanyaan intinya ya. Jadi ini nanti melalui proses pengamatan, proses wawancara, yang intinya ingin mengungkap bagaimana proses pembelajaran kitab Alfiyah menggunakan metode tarjim ya. Jadi nanti prosesnya itu seperti apa, yang itu nanti kalau terdokumentasi ya, itu nanti akan bisa dibaca, dipelajari oleh para asatid ya, para guru di pesantren manapun kalau dia ingin menerapkan metode tarjim ini. Itu ya. Jadi mungkin itu nanti sedikit perbaikannya ya untuk Pak Ahmad Fauzi ya. Lalu pertanyaan nomor dua, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan metode tarjim dalam pembelajaran kitab Alfiyah ya. Mungkin yang dimaksud bukan cara mengevaluasi ya, Pak Ahmad Fauzi ya. Mungkin di bagian nomor dua itu eh, sebenarnya include dengan pertanyaan nomor satu ya, dan nanti menceritakan tentang proses itu eh, sebenarnya sepaket ya dengan sampai hasilnya begitu ya. Tapi kalau itu mau dipecah, maka bukan bagaimana cara mengevaluasi ya. Karena kalau cara mengevaluasi itu justru nanti yang harus ditulis di bagian metodologi di bab 3 gitu ya. Mungkin maksudnya adalah bagaimana hasil belajar bla 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 dengan menggunakan metode tarjim. Mungkin maksudnya begitu ya. Nah, ini yang sudah dibuat oleh Pak Ahmad Fauzi. Adapun menyambung dengan tugas yang ke-9, beliau merencanakan instrumennya seperti ini. Instrumennya ya. Nah, beliau membuatnya begini. Jadi mengikuti kolom-kolom yang kemarin sudah dibuat. Ini pernyataan masalahnya tadi, ini pertanyaannya, lalu datanya, begitu ya. Data apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Jadi kalau ini pertanyaannya, bagaimanakah proses pembelajaran kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan menggunakan metode tarjih? Ini kalau menurut Pak Ahmad Fauzi nanti data yang diperlukan itu adalah metode tarjim Safinda dalam pembelajaran Alfiyah Ibnu Malik. Mungkin nanti di bagian ini itu isinya bukan hanya satu ya, bukan hanya satu data ya. Jadi ketika kita ingin menggambarkan tentang proses pembelajaran eh, ini ya, itu pasti banyak hal ya, banyak data atau banyak atribut yang nanti harus kita ungkap, harus kita gali untuk menggambarkan bagaimana proses itu ya. Jadi misalnya mulai dari eh, apa eh, bahan ajarnya begitu ya, kemudian apa desain desain kelompoknya, kelasnya itu ya, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya begitu ya. Jadi nanti itu diurai di bagian ini Pak. Jadi subdatanya pasti banyak ya. Jadi nanti terkait dengan misalnya bahan ajarnya, nanti kita harus menelusuri dokumen-dokumennya ya. Jadi bahan-bahan ajarnya itu seperti apa. Ketika kita ingin menggambarkan proses eh, apa proses prakteknya tahap demi tahap, nanti mungkin kita perlu melakukan pengamatan dan gitu ya. Jadi ada hal yang perlu digali melalui pengamatan, ada hal yang perlu digali melalui wawancara mendalam, ya, ada hal yang perlu digali melalui apa
dokumen-dokumen yang tersedia gitu ya, sekunder ya. Jadi intinya nanti di bagian ini bisa jadi bukan hanya satu satu data begitu ya, tetapi beberapa subdata ya, yang itu intinya nanti untuk menggambarkan bagaimana proses pembelajaran kitab kuning. Nah, mungkin itu nanti eh, masukan untuk Pak Ahmad Fauzi yang mungkin sekaligus juga mengoreksi eh, apa karya tulis kita masing-masing Bapak Ibu ya. Mungkin ada bagian-bagian yang sama ya. Jadi intinya satu pertanyaan penelitian itu bisa jadi data yang kita perlukan itu lebih dari satu ya. Jadi diurai begitu ya. Jadi ada sub-sub data yang mendukung untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Nah, mungkin saya cukupkan di situ yang untuk Pak Ahmad Fauzi. Saya beralih ke yang kedua ya Bapak Ibu ya. Sebelum nanti kita tanya jawab begitu ya. Ini yang kedua punya Bu Meliana ya. Bu Meliana hadir? Ada, Pak. Ada, baik. Oke. Ini punya Bu Meliana ya. Kita pelajari bersama. Beliau memberinya judul minimalisasi fenomena bullying melalui peran lembaga pendidikan. Ya, kita scroll bagaimana beliau menulis latar belakang. Cukup panjang ya. Ini nanti nggak saya bacakan. Kita langsung ke bagian pernyataan masalah ya. Beliau cukup panjang menulis pernyataan masalahnya ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa Iya, sebenarnya. Pak. Jadi itu dari pengalaman pribadi, Pak, Oke. sebenarnya gitu. Cuman saya mungkin belum bisa mengungkapkannya. Oke. Caranya masih bingung gitu, Ya, cara mengungkapkan. ya. Jadi intinya nggak apa-apa diungkapkan dengan narasi yang panjang ya. Tapi kalau bisa memang, kalaupun dalam sebuah paragraf, paragrafnya lebih singkat begitu ya. Karena bagian Oh iya, yang di bagian pernyataan masalah ini kalau saya baca sebenarnya ada yang seharusnya cukup ditulis di bagian latar belakang di atasnya tadi itu begitu ya. Jadi di bagian ini tuh ringkasnya begitu. Ringkasnya apa sih masalahnya begitu ya. Jadi kalaupun dalam satu paragraf mungkin paragrafnya bisa lebih pendek. Saya bacakan ini yang ditulis oleh beliau tentang pernyataan masalahnya. Fenomena bullying dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak terkecuali di dalam lembaga pendidikan pondok pesantren. Seperti kita ketahui, di lembaga pondok pesantren, di lingkungan agama, pembelajaran yang diterapkan sudah begitu maksimal tentang pengetahuan agama, akidah akhlak, akidah dan akhlak. Akan tetapi, di sini juga tidak terkecuali sering terjadinya perlakuan bullying antar sesama pelajar. Hal ini mungkin diperlukan adanya pengetahuan pendidik terhadap ilmu psikologi pendidikan untuk mengetahui kondisi kejiwaan siswa dalam belajar dan melakukan aktivitas sehari-hari yang begitu padat. Sebenarnya kata-kata ini cukup di latar belakang dulu, begitu ya. Dalam hal ini, penelitian ini saya fokuskan pada perilaku bullying yang biasanya terjadi di pondok pesantren di lingkungan kelas di pondok. Hal ini terjadi karena adanya juga pengelompokan geng di antara teman sekolah, sehingga apabila salah satu geng tidak menyukai seseorang atau kelompok di kelas itu, secara bersamaan, geng tersebut menjauhi temannya dan memprovokasi teman sekelas lainnya untuk menjauhi korban. Nah, kalau saya minta lebih ringkas, sebenarnya apa Bu? Statement masalahnya, pernyataan masalahnya Eh, itu apa? ya, jadi ada suatu peristiwa di pondok pesantren ya, Pak. Jadi ada anak yang menjadi korban bullying dan teman sekelasnya itu eh, ingin membantu juga nggak berani gitu karena nanti akan apa dijadikan korban juga gitu loh, Pak. Padahal kan kita ketahui bahwa di pondok itu kan agamanya kuat sekali gitu ya, Pak. Pelajaran agamanya gitu. Terus di sisi lain di pola pengasuhannya itu harusnya kan ada apa namanya yang bisa apa ya mengontrol mereka atau selalu mengawasi mereka gitu. Terlihat misalnya anak ini kenapa murung atau gimana gitu kan harus ada seperti itu seharusnya gitu. Jadi tidak sampai terjadi apa namanya geng-geng seperti ini gitu Pak. Oke, ternyata masih panjang ya Bu ya. Panjang banget, gak mau Ini Pak. kalau diungkapkan dengan kalimat yang ringkas, bagaimana Bu? Kalimat ringkas saja Bu. Kalau satu kalimat bisa lebih bagus. Kalau nggak bisa satu kalimat, boleh satu paragraf tapi pendek gitu ya. Mungkin hanya 3 kalimat. Kalau satu kalimat gimana Bu kalimatnya Bu? Eh,
Gimana ya Pak? Iya, Disimpulkan gitu atau gimana Pak? iya, jadi kita mengungkapkan sebuah masalah hanya dengan satu kalimat. Oh, Kalau nggak satu kalimat ya satu paragraf lah, tapi paragraf yang pendek gitu ya, iya sudah nah itu. sudah intinya. Kalau satu kalimat bisa begini, Bu. Adanya fenomena bullying di lingkungan pondok pesantren. Itu kan sudah menggambarkan sebuah masalah, Bu. Jadi Iya Pak. adanya fenomena bullying di lingkungan pondok pesantren. Itu sudah menggambarkan masalah itu ya. Orang sudah terbayang, iya ya, di pesantren kan itu lembaga pendidikan ya. Jadi di lembaga pendidikan umum saja itu tampak ya sudah menggambarkan masalah. Apalagi ini sebuah lembaga pendidikan berbasis keislaman begitu ya. Jadi Iya kalau Pak. dalam satu kalimat seperti itu Bu kalimatnya. Oke. Adanya fenomena bullying di lingkungan pondok Pondok. pesantren. Begitu ya. Nah, lalu Apakah di sini Pak kalau pernyataan masalahnya bolehkah menyebutkan nama pondoknya atau tidak boleh ya Pak kalau J, kita harus pertimbangkan kapan nama lembaga itu perlu kita sebut, kapan tidak perlu kita sebut gitu ya. Kapan itu perlu muncul pada judul, kapan tidak perlu muncul pada judul. Nah, misalnya begini Bu, kalau eh, yang kita angkat ini adalah kasuistik ya, dan penelitian kita ini hanya fokus pada kasus itu, begitu, maka itu perlu kita sebut nama lembaganya, begitu ya, karena ini kasuistik, begitu ya, kasuistik. Tapi kalau sebenarnya masalah yang seperti itu banyak, tidak hanya di lembaga itu, begitu ya. Adapun lembaga yang kita sebut itu sebenarnya hanya salah satu contohnya, maka nama lembaga tidak perlu muncul pada judul, gitu Bu. Oh iya. Nah, Kemudian Bapak kalau misalnya ini dipakai untuk skripsi nanti mungkin ya Pak, misalnya gitu. Apakah saya juga harus misalnya langsung observasi ke lembaganya atau gimana Pak itu? Harus studi kasus juga ya Pak? begini Bu, nanti itu maksud itu untuk sudah penelitiannya atau masih perencanaan penelitiannya Bu ya? Iya. Mungkin sekarang kan masih perencanaan. Nah, apabila nanti akan dipakai misalnya judul ini misalnya, maka saya kan harus mencari bahan-bahan atau data-data yang diperlukan mungkin ya Pak. Betul, Eh, nah, sudah barang tentu mungkin saya harus observasi langsung ke lembaganya begitu ya Pak. betul Bu, Kan tidak betul. bisa tidak bisa dari studi pustaka ya Pak ini ya. Betul. Ini anu Bu, lapangan, penelitian lapangan. Oh Jadi iya. hanya masalahnya begini Bu, nanti ibu ini hanya meneliti di sebuah pesantren saja, di satu pesantren yang tertentu, ataukah ibu itu nanti ingin membuat sebuah kesimpulan yang bisa digeneralisasi, begitu ya. Jadi kalau kita nanti ingin membuat sebuah kesimpulan yang bisa digeneralisasi, ya, maka nanti sampel kita tidak cukup hanya dari satu pesantren, kan gitu ya. Oh iya Pak. Nanti dalam cerita di latar belakang itu juga kita mungkin bisa memaparkan beberapa eh, apa contoh begitu ya. Artinya gini Bu, kan penelitian itu goalnya adalah sebuah pengetahuan yang bisa digeneralisasi begitu ya pada umumnya ya. Jadi nanti Iya Pak. kalau kalau kita ingin misalnya berangkat dari adanya beberapa kasus yang sudah muncul, misalkan di kota A pernah ada pesantren yang begini-begini, kota serupa juga pernah atau pernah terjadi di pesantren B, bla 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 ya. Di latar belakang itu kita menyebut misalnya 2 atau 3 kasus gitu. Lalu kita ingin eh, bertanya dalam penelitian kita itu, misalnya begini, apakah secara umum kasus bullying itu eh, atau gini, apa yang atau gini, secara umum apa yang menjadi penyebab utama terjadinya bullying di pesantren, misalnya begitu ya. Jadi tadi kita berangkat dari kasus-kasus tertentu di beberapa tempat, misalkan A itu pernah ada kasus bla 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 ya, yang itu
pernah ditelusuri ternyata sebabnya adalah A. Di tempat yang lain eh, apa itu juga pernah ada kasus bla 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 di sebuah pesantren juga, dan itu setelah ditelusuri oleh peneliti yang lain ya terdahulu, itu sebabnya ternyata adalah B gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang ketiga ya C, ada 3 kasus yang sudah kita sebut misalnya penelitian terdahulu, lalu kita ingin eh, mengajukan pertanyaan penelitiannya begini misalnya, secara umum ya, apa sih yang menyebabkan, apa sih penyebab utama terjadinya eh, apa bullying di sebuah lembaga pesantren gitu ya. Berarti nanti kita saya kondisikan baik. Jadi eh, kalau seperti itu berarti nanti kita penelitiannya ngambil sampel, dan sampel ini harus mewakili pesantren-pesantren yang ada ya di populasi yang kita jadikan fokusnya. Misalkan kalau kita se Jawa Barat misalnya begitu, berarti saya harus ngambil sampel beberapa pesantren ya, beberapa kasus bullying di pesantren yang ada di Jawa Barat. Nah, nanti berarti nggak hanya satu pesantren kan gitu ya. Lalu nanti kita pelajari ternyata secara umum apa ya yang menjadi sebabnya ya. Nah, bisa begitu atau kita hanya fokus di satu pesantren, begitu ya. Jadi nanti kalau penelitian kita itu hanya di satu pesantren, studi kasus ya namanya, maka nanti kesimpulan itu tidak bisa kita generalisasi untuk pesantren-pesantren yang lain. Tidak bisa begitu ya. Tapi itu hanya menggambarkan situasi atau kondisi ya atau kejadian di pesantren yang kita teliti itu ya. Tidak bisa diperumum atau digeneralisasi kesimpulannya untuk pesantren-pesantren yang lain ya. Nah, itu namanya studi kasus Bu ya. Jadi studi ini hanya Iya. mempelajari satu lokasi ya, satu pesantren tertentu ya dan seterusnya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah itu harus muncul pada judul begitu ya, Iya, di Pak. judul penelitian kita? Tidak selalu lembaga itu berkenan untuk dicantumkan namanya di suatu laporan penelitian. Apalagi itu sesuatu yang sensitif, begitu ya, sesuatu yang tidak Iya, Pak. membanggakan. Maka kalau seperti itu namanya bisa disamarkan, kan begitu ya. Jadi tidak harus disebut secara vulgar tentang nama pesantrennya itu. Jadi itu bagian dari kode etik penelitian. Kecuali kalau yang kita ungkap ini adalah sesuatu yang membanggakan, ya. Seperti yang tadi Mungkin seperti Pak Ahmad ya, Pak. Pak Ahmad Ahmad Fauzi itu kan Fauzi. menceritakan sesuatu yang membanggakan, gitu ya. Iya, Maka Pak. kalau disebut namanya itu eh, malah seneng kan begitu ya. Iya. Nah, jadi yang kita publikasikan ya termasuk nanti kalau kita nerbitin hasil penelitian kita di jurnal atau dalam sebuah buku, sebenarnya yang perlu dipublikasikan itu kan pengetahuannya ya. Jadi tidak penting itu sebenarnya eh, risetnya di pesantren mana, tetapi pengetahuannya itu loh. Oh ternyata bullying itu banyak disebabkan oleh faktor A ternyata. Ya. Jadi tidak penting sebenarnya itu eh, apa dulu penelitiannya di mana kan tidak. Tapi orang itu atau pembaca secara umum itu eh, yang penting itu adalah temuannya itu, temuannya ya. Seperti dulu kalau peneliti Belanda yang kita kenal lalu mengkategorikan ada Islam abangan, ada Islam apa yang dibagi-bagi jadi beberapa kelompok itu. Itu kan penelitiannya di Jawa, Jawa Timur ya, di sebuah eh, apa tempat tertentu, tapi nggak disebut namanya. Jadi wilayah itu nggak disebut, ya, disamarkan begitu ya. Jadi itu bagian dari kode etik penelitian. Nah nanti misalnya ibu bisa eh, begitu ya. Jadi atau kita eh, ngobrol ya sama lembaganya, ya, minta izin ya. Jadi meskipun itu misalnya sebuah berita yang kurang baik, tapi kalau lembaganya berkenan, ya nggak masalah ditulis namanya, gitu ya. Tetapi secara umum tidak berkenan, ya. Maka biasanya cukup disamarkan. Ya. Jadi nanti data asli, ya rekaman wawancara aslinya, lokasinya di mana, ya itu sebenarnya adalah cukup disimpan oleh peneliti, begitu ya.
Jadi yang dipublish itu adalah ringkasan hasil penelitiannya ya. Jadi lalu temuan-temuan yang berupa pengetahuan yang bisa digeneralisasi begitu ya. Jadi nanti dalam satu riset itu ternyata kita juga perlu memperhatikan kode etik penelitian ya. Jadi termasuk kalau kita neliti para siswa, melihat prestasi siswa ya. Jadi data-data tentang nilai-nilai siswa. Jadi rekapan data nilai siswa yang di situ ada nomor, nama, nilai, itu sebenarnya tidak perlu dipublikasikan begitu ya. Jadi itu di bagian lampiran yang disimpan ya. Jadi nanti yang dipublish di jurnal itu pasti nggak memuat data mentahnya itu. Jadi yang dimuat itu pasti hanya ringkasannya. Oh ternyata sekian persen saja yang hasilnya memuaskan. Adapun sisanya yang sekian persen ternyata nggak memuaskan. Di publikasi jurnal tersebut nggak mencantumkan siapa yang tidak memuaskan, siapa-siapa namanya yang sudah memuaskan, itu nggak ada nama-nama itu ya. Nama-nama itu nggak muncul dalam publikasi ilmiah kita. Mungkin itu ya Bu siapa tadi ya? Bu Bu Meliana Meli, ya Bu Pak. ya? Bu Meli ya? Bu Jadi Meli. mungkin intinya berfokus pada kita mencari penyebab dan juga solusi mungkin ya Pak yang akan dipublikasikan di apa di skripsinya gitu ya Pak. Bukan dipublikasikan apa hasil penelitiannya gitu. Ju, Sumbernya maksudnya. betul. Jadi intinya tadi saya mengomentari kapan nama lembaga itu perlu muncul pada publikasi kita, publikasi ilmiah kita ya Bu ya. Kapan perlu Ya Pak, ya. muncul pada judul, kapan tidak perlu muncul pada judul ya. Jadi perlu muncul pada judul itu kalau kita memang penelitiannya studi kasus, penelitiannya hanya di tempat itu, begitu ya. Iya Pak. Dan itu pun kalau berkenan, lembaganya disebut namanya secara gamblang ya. Tidak perlu muncul pada judul kalau yang kita teliti itu sebenarnya beberapa pesantren ya. Jadi salah satunya adalah pesantren yang kita sebut tadi itu ya. Dia hanya sebagai salah satu contohnya ya. Maka nanti dalam judul kita tidak perlu ada nama pesantren. Nah, itu yang pertama ya Bu ya. Jadi nanti pernyataan masalahnya bisa kayak tadi ya Bu ya. Adanya fenomena bullying di lingkungan lembaga pendidikan pesantren. Jadi kalau mau singkat kan begitu ya Bu ya. Satu kalimat, itu satu kalimat ya. Nah, Jadi cukup dijelaskan di bagian pendahuluan saja ya Pak. betul. Jadi yang Ibu tulis panjang Oh, ini sebenarnya kan sudah mewakili. itu latar belakang ya. Iya Pak. Nah, di latar belakang di sini Bu. Ringkesnya apa sih problem statement-nya atau pernyataan masalahnya bisa satu kalimat. Atau boleh juga beberapa kalimat ya, satu paragraf, tapi jangan terlalu panjang. Nanti kalau panjang lagi begini, Iya, kita seperti baca latar belakang lagi, Bu. iya Pak. Gitu. Nah, lalu pertanyaan penelitiannya. Jadi ini saya pilih punya Bu Meliana ini karena ada beberapa yang bisa kita pelajari bersama ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang lain, halo? Halo Pak. Nah, baik. Halo Pak, halo. Jadi ini saya pilih, itu Ya karena Pak. ada beberapa poin yang bisa kita pelajari bersama. Nanti pasti ada hal yang sama, Bapak Ibu ya, yang sama. Nah, Bu Meliana nulis pertanyaan penelitiannya kayak begini. Satu, apakah yang dimaksud dengan bullying? Nah, ini saya share ke Bapak Ibu. Nomor satu ini, apakah pertanyaan penelitian, Bapak Ibu? Bukan Pak. Bukan ya? Definisi Pak. Bukan Pak. Betul, bukan. Jadi ini bukan pertanyaan penelitian. Ini nggak perlu diteliti. Ini justru nanti yang harus kita tulis di bab 2. Jadi bab 2 nanti kita kan harus meninjau konsep dan teori ya. Justru kita harus menjelaskan apa sih bullying itu ya, definisi konsepnya itu seperti apa. Bullying itu adalah bla 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 bla. Dan itu kita tulis hasil tinjauan literatur begitu Bapak ya. Jadi kita perlu membaca jurnal atau buku ya. Bagaimana pendapat ahli tentang atau mendefinisikan tentang bullying kan begitu ya. Jadi ini bukan pertanyaan penelitian ya Bu ya. Iya, jadi tadi saya berpikirnya begini Pak, karena nanti kan itu pengertian bullying itu akan saya jelaskan di bab 2-nya. Oke. Maka, oh mungkin saya harus menyebutkan apa pertanyaannya di Oh, awal dulu mungkin. Jadi baik, pemikiran saya seperti itu. baik. Salah ya Pak? Oke. Sebenarnya bukan salah sih Bu. Ini tempatnya nggak di sini gitu aja Bu. Jadi nanti Oh iya Pak. yang kita tulis di bagian penelitian itu memang yang akan kita teliti Bu. Jadi itulah yang nanti akan kita jawab melalui penelitian ya.
Adapun apa sih bullying itu nanti nulisnya di bab 2, itu nanti hasil tinjauan literatur ya Bu ya. Hasil kita membaca Ya, literatur Pak. untuk menjelaskan itu. Baik, nomor 1 dicoret ya. Nomor 2, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perundungan atau bullying ini bisa terjadi di lembaga pondok pesantren? Itu pertanyaan penelitian atau bukan, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini pertanyaan penelitian atau bukan? Bisa jadi, Pak. Ya, betul ya. Jadi ini nanti kita melihat faktanya ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini, kita nanti menggali data, melihat menggali melalui mungkin pengamatan, mungkin juga perlu wawancara ya. Jadi kalau pengamatan, pengamatan tentang apa nih Bapak Ibu? Jadi yang kita amati ini siapa? Atau yang kita wawancarai siapa nanti? Jadi yang diwawancarai ini siapa? Santri dan pengasuh Ustaz. Santri atau pihak pesantren, Ya, Siswa, betul. Ada santri. beberapa pihak ya ini nanti ya. orang tua mungkin. Betul. Ini nanti pasti ada beberapa pihak ya. Jadi eh, pelaku, korban, ya, saksi, orang tua yang bersangkutan ya. Jadi nanti itu kita dalami melalui wawancara ya. Jadi diwawancari secara mendalam begitu ya. Nanti akan ketemu ya. Jadi wawancara mendalam itu pertanyaannya pasti bersambung ya, berlanjut ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita tulis di panduan wawancara itu mungkin hanya eh, panduan umum begitu ya. Nanti pertanyaan itu bisa berkembang saat kita wawancara begitu ya. Jadi begitu eh, dia ternyata menjawab A ya, kita nggak boleh puas, A itulah sebabnya begitu ya. Jadi kenapa kamu melakukan itu? Oh karena saya bla 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 bla. Nah kita nggak boleh puas dengan jawaban itu ya. Itu masih bisa dikejar begitu ya. Itu yang disebut dengan wawancara mendalam ya. Nanti kita sampai menemukan eh, apa akar akar sebabnya gitu. Oh dia begini karena begini. Kenapa kok begini? Oh karena begini. Nanti kalau itu dikejar terus nanti sampai kita menemukan sebab yang paling eh, dasar sekali begitu ya. Oh ternyata sebab sebab awal mulanya ya sebab utamanya itu adalah ini ternyata ya. Jadi itu nanti melalui wawancara mendalam kepada beberapa pihak yang berkaitan ya, pelaku, korban, saksi, orang tua yang bersangkutan dan seterusnya. Nah termasuk nanti terkait dengan teknik bertanya itu kita perlu berlatih ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti menyusun pertanyaan penelitian wawancara itu atau pertanyaan survei itu ternyata nggak mudah Bapak Ibu ya. Ini mungkin pernah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu kita membahas misalnya kalau kita ingin tahu seseorang itu rajin ke masjid atau tidak, pertanyaan kita kan nggak boleh, mohon maaf Pak, apakah Bapak rajin ke masjid? Kan nggak boleh begitu. Jadi Iya, Pak. harus secara tidak langsung ya. Jadi Bapak tadi itu saya sebelum ke sini itu mampir dulu ke masjid masjid itu Pak yang paling dekat itu ya. Itu imamnya itu siapa Pak namanya pas oh eh, nggak tahu ya Dik ya. Kalau Isa biasanya siapa Pak ya yang imami ya jadi imamnya. Aduh saya sudah nggak tahu Dik ya. Nah sampai situ kita nggak boleh sudah membuat kesimpulan. Oh berarti Bapak ini nggak pernah masjid, nggak boleh begitu ya. Masih ada pertanyaan yang harus kita ajukan untuk mengkonfirmasi ya. Jadi jangan-jangan Bapak ini ke masjidnya bukan di masjid yang itu, begitu ya. Kita bisa bertanya misalnya, Bapak dari masjid-masjid yang ada di daerah ini, menurut Bapak masjid yang paling nyaman itu di mana Pak? Nah kita boleh begini. Jadi kalau nanti lalu dia menjawab, oh ada di itu masjid A, di sana itu oh, ada banyak program gini, 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 gitu. Oh berarti Bapak ini rajinnya di sana, di masjid yang sana gitu ya, dan seterusnya. Jadi tentang teknik bertanya itu eh, perlu kita perhatikan juga Bapak Ibu ya. Baik itu menjadi pembahasan yang sudah kita lewati di pertemuan sebelumnya. Nah, yang nomor 3, bagaimana pola asuh dan monitoring oleh guru terhadap anak-anak didik di lembaga pondok pesantren. Nah, ini eh,
pertanyaan penelitian ya Bapak Ibu ya. Ini lebih tepat melalui apa nih Bapak Ibu? Ya, Pak. Wawancara, pengamatan perlu ya Bapak Ibu ya. Wawancara. Wawancara mendalam juga Wawancara. perlu ya, juga perlu. Wawancara, Pak. Betul, wawancara perlu, nanti pengamatan juga perlu begitu ya. Nomor 4, bagaimana pencegahan yang harus dilakukan di lembaga pendidikan pondok pesantren agar dapat meminimalisir tindak perundungan bullying. Nah, ini perlu kita pertegas ya, pertanyaan nomor 4 ini. Bagaimana kita nanti menjawab pertanyaan nomor 4 ini ya? Apakah yang kita maksud itu adalah menurut persepsi orang ya, ahli ya, ataukah kita itu menanyakan apa ya, menjawab ini nanti itu melalui sebuah referensi begitu ya. Jadi kita mau menjawab ini berdasarkan referensi buku ya, literatur ya, ataukah kita mau menjawab ini melalui apa itu, dengan mengungkap pandangan atau pendapat orang ya, ahli begitu ya. Jadi mungkin nanti redaksinya perlu dipertegas. Jadi yang jelas, kalau kita menulis pertanyaan penelitian, kita perlu membayangkan bagaimana pertanyaan itu nanti akan kita jawab. Nah, begitu. Contoh yang nomor 3, itu saya nanti jawab ini melalui pengamatan dan juga wawancara kepada para guru. Ya. Yang nomor 2, nanti saya akan menjawab ini melalui wawancara dan juga pengamatan kepada pelaku, korban, saksi, orang tua, dan juga guru. Misalnya begitu. Nah, yang nomor 4, kita juga harus membayangkan bagaimana nanti saya menjawab pertanyaan nomor 4 itu ya. Kalau saya belum terbayang bagaimana cara menjawabnya, berarti redaksi pertanyaan kita belum clear, belum jelas, begitu ya. Jadi cara ngeceknya begitu. Jadi kalau saya masih bingung bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut, berarti pertanyaan tersebut belum jelas, gitu ya, belum jelas. Nah, saya melihat pertanyaan nomor 4 ini perlu diperjelas nanti maksudnya, gitu ya. Jadi apakah ini yang dimaksud menurut kelompok tertentu ya, bagaimana pencegahan yang harus dilakukan di lembaga pendidikan. Jadi apakah ini menurut ahli ya, ataukah kita mendasarkan atas referensi bagaimana seharusnya, idealnya, begitu ya. Nah, nanti perlu diperjelas oleh Bu Meliana ya. Mungkin itu, Iya, Pak. Bapak Ibu, yang jelas kalau ini pertanyaannya ya, ini instrumennya. Di sini sudah benar sih, nggak ada muncul pertanyaan nomor 1 tadi Bu ya. Iya, Pak. Ya. Jadi Bu Meliana yang dibayangkan tadi itu meskipun Ya, untuk ditulis di bab terjebak Pak 2, dari pemikiran itu karena ya, akan menjelaskan ya terjebak di situ. Tadinya ragu juga sih mau dimunculkan atau tidak gitu. baik. Pantesan di sini nggak muncul ya Bu ya. Nggak Iya muncul Pak. ya. Berarti hanya soal persepsi saja Bu ya. Nah, ini udah benar Bu. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perundungan atau bullying ini bisa terjadi di lembaga pesantren. Data yang diperlukan, analisis dokumen melibatkan pemeriksaan dokumen resmi seperti laporan insiden, catatan disiplin, atau komunikasi. Mungkin di bagian ini kurang tepat ya Bu ya. Data apa yang diperlukan? Kalau Ibu menulis analisis dokumen, itu nanti tempatnya bukan di situ Bu. Yang betul yang bawahnya ya. Data apa yang diperlukan? Yaitu data tentang kronologis terjadinya fenomena bullying oleh siswa madrasah tingkat pertama pondok pesantren. Berarti kalau saya ingin tahu tentang kronologisnya, maka nanti teknik pengumpulan datanya ya melalui wawancara mendalam dengan individu yang memiliki pengalaman langsung dengan bullying. Itu betul Bu? Itu sudah betul. Bapak, tadinya saya berpikiran gini, analisis barangkali pelaku itu memang mempunyai apa seringkali melakukan pelanggaran atau apa gitu Pak. Karena Oke. kan biasanya itu ada catatan dari PU ya Pak ya kalau misalnya ini anak pernah melakukan pelanggaran apa apa. Jadi menganalisa apa pelakunya gitu tadinya Analisa begitu Pak. pelakunya. Kan pertanyaannya faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perundungan. Kan gitu ya Bu ya. Iya Pak. Jadi faktor apa saja, kan nanti kalau teorinya kan faktornya banyak ya Bu ya, bisa dari dalam, bisa faktor dari Iya luar Pak. ya. Yang dari dalam itu
kalau diurai juga banyak ya. Dan itu teorinya. Tapi kan kita harus menjawab ini berdasarkan realitasnya, begitu ya, realitasnya. Iya, Pak. Jadi kalau teorinya itu kan faktornya bisa faktor dari dalam, bisa faktor dari luar. Yang termasuk faktor dari luar itu ya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan. Pokoknya lingkungan-lingkungan itu berarti faktor dari luar ya Bu ya. Berarti nanti Iya, Pak. data yang diperlukan ya yang terkait dengan tadi itu, yang terkait dengan lingkungan keluarga, yang terkait dengan lingkungan pergaulan di sekolah, yang terkait dengan lingkungan pergaulan di masyarakat, ya itu termasuk data yang perlu digali kan gitu ya. Jadi nanti eh, kepada mereka yang melakukan bullying itu, pelakunya terutama, itu kita telusuri bagaimana lingkungan pergaulan di dalam keluarganya. Kita telusuri bagaimana lingkungan pergaulan di sekolahnya. Dan itu Bu. Dan seterusnya. Itu baru faktor dari luar ya. Belum faktor yang dari dalam. Ya. Nah nanti lalu kita cocokkan dengan teknik pengumpulan datanya. Bagaimana kita mengumpulkan data tentang lingkungan pergaulan di dalam keluarganya. Mungkin nanti melalui wawancara. Siapa yang mau kita wawancarai? Yang kita wawancarai, ya anak yang bersangkutan iya, orang tuanya iya, ya atau keluarganya iya, begitu ya. Jadi nanti kita bisa mengurai begitu Bu. Jadi data apa yang diperlukan itu data apa saja yang diperlukan terkait dengan faktor-faktor yang tadi itu. Kita bisa mengacu teorinya, begitu ya. Jadi teori yang nanti kita tulis di bab 2 itu akan memandu kita untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan di instrumen kita. Ya. Jadi saya nanti perlu bertanya apa saja kalau saya ingin mengungkap faktor-faktor penyebab bullying. Maka kita mengacu saja pada teorinya, Bu. Jadi teorinya orang itu bertindak, ya, melakukan sesuatu, itu ternyata menurut teorinya bisa dipicu oleh faktor dari dalam dan juga bisa dipicu oleh faktor dari luar. Yang dari dalam itu termasuk ini. Yang bisa dari luar ini. Berarti saya bisa bertanya, ya, pertanyaan-pertanyaan saya itu yang berkaitan dengan faktor-faktor tadi itu. Jadi teori yang kita acu tadi itu memandu kita dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Nah, clear ya Bu ya? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Baik, jadi nanti begitu Bu. Jadi untuk yang nomor 1, datanya banyak nanti. Jadi kalau diurai yang dari luar itu tadi data tentang lingkungan pergaulan keluarga. Yang kedua, lingkungan pergaulan sekolah. Itu nanti pertanyaannya banyak. Ya, pertanyaannya banyak. Nah, yang nomor 2 sudah tadi ya. Nah, baik. Jadi dari 2 yang saya hadirkan ini ya, dari Bu Meliana dan dari Pak Ahmad Fauzi ya tadi ya. Tadi yang pertama ya, Pak Ahmad Fauzi, itu kita bisa eh, apa, pelajari ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin setelah ini ada yang ingin bercerita, boleh ya Bapak Ibu ya. Misalnya atau bertanya, boleh. Ada Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Ini di daerah timur sudah jam berapa? Setengah 11, Pak. Setengah 11, luar biasa ya. Jadi perjuangannya Bapak Ibu luar biasa nih ya. Saya salut sama semangatnya ya, luar biasa. Kita niati ibadah Bapak Ibu ya. Amin, amin, amin. 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 Cukup Bapak Ibu? Ini Saya bertanya, Pak, J, Pak. dari Ya. pilihan mana, Pak? J. Untuk lampiran daripada poin yang kedua itu pertanyaan tentang penelitian, kira-kira sesuai apa persis seperti apa yang tadi Bapak ungkapkan tentang penelitiannya, data-datanya, wawancara dan lain sebagainya untuk dilampirkan seperti ya lampiran itu Pak untuk bukti penelitiannya. J. Kenapa Pak? Ya apakah itu dari kolom yang kedua tadi J. bisa dijadikan
dimasukkan ke dalam lampiran sebagai penelitian dari wawancara dari apa yang checklist seperti itu, contoh kan menggunakan checklist ya Pak ya. Nah, wawancaranya itu kan pada penjelasan hari ini sudah dibahas di kolom yang kedua itu untuk masalah penelitian seperti wawancara dan sebagainya. Tapi kalau seandainya disimpan di lampiran, begitu Pak? Jadi di tugas kemarin itu kan memang saya minta dilampirkan ya Pak ya. Tadi di bagian bawahnya sebenarnya ada Pak. Jadi punya Pak Ahmad Fauzi dan juga Bu Meliana. Di bagian bawah tadi ada. Memang belum saya scroll ke bawah ya. Jadi ada Pak, bagian bawahnya tampil. Jadi hampir semua. Jadi semua yang dikumpulkan saya lihat ada ya. Jadi saya lihat sudah disajikan di lampiran. Tadi hanya kita tekankan ketika kita menyusun pertanyaan-pertanyaan wawancara atau butir-butir pengamatan, kita perlu dipandu ya atau mengacu pada teori yang kita tulis di bab 2 Bapak Ibu ya. Misalnya begini, saya ingin mengamati performa pidato siswa ya. Jadi kemampuan berpidato siswa ya. Saya ingin mengukurnya melalui pengamatan ya. Saya perlu instrumen berupa lembar cek ya, checklist nanti. Nah, ketika saya mau menyusun lembar cek ya, daftar cek ya, nanti poin-poinnya itu apa saja, meliputi apa saja. Itu kan saya harus mengacu teorinya. Apa teorinya? Misalnya adalah teori komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif itu meliputi apa saja sih? Misalnya adalah bahasa tubuh, mimik, terus kemudian intonasi, terus juga misalnya menggunakan kalimat yang efektif, misalnya begitu ya, teorinya. Maka itu memandu kita dalam membuat instrumennya, begitu ya. Oh, berarti ketika saya mau menilai, mengukur kemampuan pidato siswa, saya bisa mengacu teori komunikasi efektif itu, begitu ya. Jadi yang kita tulis di bab 2 itu memandu kita untuk menulis bab 3 ya. Jadi instrumen ini kan nanti adanya di bab 3, Pak. Begitu ya, Pak ya. Jadi nyambung ya. Nah, nanti secara khusus tentang bab 2 kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Kita akan bicara bagaimana nulis bab 2 yaitu tinjauan konsep, tinjauan teori, tinjauan riset terdahulu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pokoknya pertemuan ke-14, 15, 16 wujud proposal kita sudah mulai kelihatan gitu ya. Sehingga nanti selesai kuliah itu atau semester itu sudah punya proposal masing-masing. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Cukup Bapak Ibu ya. Sudah malam ya. Allah. Cukup Bapak Ibu? Pak. Cukup Pak. Cukup ya. Lanjut. Kasihan yang di timur, Cukup Bapak Ibu? Insya Allah cukup Pak. Cukup, Pak. Boleh kan Pak bertanya lagi di luar ini Pak ya? Oh boleh, nanti misalnya melalui chat ya di grup ya, nanti bisa kita respon ya Bapak Ibu ya. Nanti kita agendakan lagi sesi-sesi Zoom seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini membantu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin. Selamat terus belajar, Bapak Ibu. Salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.